Hai guys, kebanggaan orang Ethiopia dalam sejarah dan kebebasan mereka dari penjajahan membuat negara itu menerima begitu banyak keterlibatan Cina dalam pembangunan infrastruktur. Namun hal itu membuat beberapa negara lain di Afrika menjadi resah. Anggapan bahwa negara lain akan ikut campur dalam pemerintahan Ethiopia berusaha ditepis. Pemerintah tidak akan kehilangan kendali. Sebagai contoh, ada sejumlah patung cukup menonjol di Addis Ababa sebagai bukti bagaimana orang Ethiopia mengusir orang Italia dan Inggris. Namun masalah di Ethiopia tidak selesai sampai di situ. Ada pertikaian berdarah dengan Eritrea di bagian utara, wilayah di mana banyak orang Ethiopia merasa memilikinya. Masalah juga muncul dari penduduk di bagian selatan dan sejumlah suku yang menyangkut kegiatan perekonomian. Timbul juga bentrokan dengan orang dari Oromia dan Somalia di wilayah timur. Itulah mengapa optimisme kebangsaan hanya dirasakan di bagian negara yang pembangunannya lebih maju, tetapi tidak ditemukan di sejumlah bagian lain yang lebih terbelakang. Jadi, jika kamu mencari tempat khusus di Afrika, Ethiopia bisa menjadi pilihan kamu. Namun, untuk memahami keberhasilan yang diraihnya belakangan ini, Anda harus memahami hal lain di luar kebijakan negara, termasuk sejarah, kepercayaan diri, dan yang lebih penting lagi yaitu ide-ide mereka. Ethiopia yang dikenal dunia sebagai negara kerap terpuruk karena bencana kekeringan dan kelaparan kini menggeliat. Tahun ini Dana Moneter Internasional IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Ethiopia mencapai 8,5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Ethiopia dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi dengan sekitar 10%. Negara lain di kawasan Afrika Sub-Sahara seperti Ghana yang diprediksi sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun ini nyatanya hanya mencatat 6,4%, merosot dari semula 8,9% pada Oktober 2017. Sedangkan Nigeria, negara ekonomi terbesar di benua hitam, diperkirakan perekonomiannya hanya tumbuh 2,1%, meningkat dari perkiraan 1,9% pada Oktober 2017 lalu. Cepatnya pertumbuhan ekonomi di Ethiopia turut berdampak pada penurunan kemiskinan. Meski belum bisa menekan ke titik terendah, data dari Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan pada 2011 dengan hanya 30% penduduk Ethiopia yang hidup di garis kemiskinan dari semula 44% pada 2000. Dengan penduduk terpadat kedua di benua Afrika, Ethiopia pernah masuk dalam negara termiskin ketiga di dunia pada tahun 2000. Waktu itu produk domestik bruto PDB per kapitanya hanya sekitar $650. Lebih dari 50% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan global, tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Ditambah peristiwa bencana kelaparan dan kekeringan yang kerap melanda Ethiopia karena faktor cuaca membuat kondisi rakyat semakin memburuk. Bencana kelaparan tahun 1983 hingga 85 misalnya menjadi peristiwa kelaparan paling brutal di Ethiopia yang menewaskan sekitar 400.000 penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Ethiopia sejauh ini, seperti pemulihan berkelanjutan saat bencana melanda, ekspansi ekonomi karena disokong berbagai fasilitas dan infrastruktur baru, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Ethiopia tahun ini sudah melampaui Cina yang hanya diproyeksikan 6,5%. Menyebut Cina dalam konteks ekonomi memang beralasan. Cina dalam beberapa tahun belakangan ini memang banyak terlibat dalam geliat perekonomian di negara tersebut. Sentuhan Cina salah satu wujud kerjasama dengan Cina yang paling mencolok adalah proyek pembangunan jaringan kereta api. Guna meningkatkan perekonomian, negara ini mengejar sejumlah proyek infrastruktur skala besar seperti jaringan kereta api. Uluran tangan Cina mewujudkan mimpi LRT di Afrika melalui kucuran dana pinjaman dari Cina Export-Import Bank atau Exim Bank. Pembangunan kereta api ringan atau LRT mulai disahkan pada Desember 2011. Butuh waktu 3 tahun bagi China Railway Group Limited, perusahaan kereta api nasional Cina, merampungkan proyek LRT dengan biaya akhir menembus $475 juta, di mana 85%-nya ditutupi oleh pinjaman lunak dari Exim Bank.
Dengan memiliki dua jalur koridor sepanjang 34 km, operasi uji coba dimulai pada Februari 2015 dan mulai beroperasi pada 20 September dan 9 November 2015 lalu. Kehadiran LRT di Ethiopia adalah hal yang baru, sekaligus mencerminkan modernitas karena moda transportasi ini tidak jamak ditemukan di kawasan sub-Sahara Afrika. Tiap harinya LRT mengangkut rata-rata 105-110 ribu penumpang dalam 14 bulan pertama sejak pengoperasiannya untuk umum. Tiket yang tersedia di stasiun dibanderol 2 hingga 6 bir atau sekitar 0,08 sampai 0,20 US dollar. Ethiopia bukan hanya membangun LRT tetapi juga jaringan rel kereta api lintas negara yang menghubungkan Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, ke negara tetangga Djibouti sepanjang 752 km. Tetapi juga jaringan rel kereta api lintas negara yang menghubungkan Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, ke negara tetangga Djibouti sepanjang 759 km. Karena Ethiopia adalah negara yang terkurung daratan, rel kereta api yang terulur sampai ke Djibouti bertujuan untuk menghidupkan rute perdagangan maritim di Teluk Aden dan Laut Merah. Dibangun sejak 2011 dan rampung pada 2016. Sumber dana yang dipakai masih sama dengan asal biaya pembangunan LRT, yaitu pinjaman dari Exim Bank Cina. Proyek tersebut dikerjakan oleh China Railway Group dan China Civil Engineering Construction Corporation. Sambungan jaringan rel kereta api Addis Djibouti diresmikan pada Oktober 2016 dan dikelola Ethiopian Railway Corporation. Baru pada 1 Januari kemarin kereta mulai dioperasikan. Kereta barang diklaim dapat bergerak dengan beban yang dibawa hingga 3.500 ton untuk sekali keberangkatan. Dengan penekanan pada investasi infrastruktur dibarengi pertumbuhan ekonomi tahunan yang mencapai rata-rata 10% dalam satu dekade terakhir, African Business menyebut strategi pemerintahan Ethiopia lebih dekat dengan Beijing dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya. Adapun perbedaan besar antara kedua negara tersebut ada pada tingkat kebebasan ekonomi. Beijing membatasi kebebasan politik tetapi memungkinkan perusahaan swasta untuk berkembang. Di sisi lain, Addis Ababa meski masih mempertahankan kontrol dari berbagai sektor kunci perusahaan milik negara. Investasi asing bisa masuk dengan nilai yang besar. Dalam esai berjudul Can Ethiopia Be the New China pada 2017, para peneliti dari Lembaga Center for Global Development di Amerika Serikat percaya bahwa Ethiopia sudah memimpin jalan sebagai pusat manufaktur abad ke-21 di Afrika. Selama ini, negara-negara di sub-Sahara Afrika memiliki peran yang sedikit dalam industri manufaktur dunia. Biaya tenaga kerja dan modal tinggi ditambah rendahnya produktivitas dan efisiensi menjadi penghalang utama berkembangnya manufaktur di kawasan ini. Mereka sudah memandang Ethiopia sebagai salah satu dari negara Afrika yang biaya kerjanya relatif rendah, yaitu $909, bahkan mendekati ongkos Bangladesh. Ethiopia tampaknya akan terus memfokuskan kebijakan ekonominya pada pengembangan infrastruktur baru dengan belanja infrastruktur senilai $89 juta menurut African Development Bank. Tidak semua pembangunan infrastruktur bergantung pada dana asing, khususnya Cina. Pembangunan bendungan Grand Renaissance di Ethiopia yang dianggap paling ambisius sedaratan Afrika menjadi salah satu contoh proyek karya anak bangsa sendiri. Pembangunan bendungan tersebut mengerahkan 8.500 tenaga buruh. Dari bendungan tersebut diharapkan mampu mengeluarkan tenaga listrik sekitar 6.000 MW yang diperuntukkan untuk pemakaian domestik dan ekspor, termasuk bertujuan untuk menggerakkan industrialisasi. Proyek bendungan besar itu sepenuhnya didanai oleh Ethiopia sendiri. Menurut pihak berwenang, 20% proyek dibiayai obligasi, sisanya dari pajak negara. Kembali ke LRT, proyek tersebut kini menyisakan utang yang wajib dibayar oleh pemerintah Ethiopia. Sesuai dengan kesepakatan di saat mereka harus mulai membayar utang kepada Cina atas kucuran pembangunan jaringan kereta api. Pihak Ethiopian Railway Corporation mengklaim beroperasinya LRT hampir tidak menghasilkan keuntungan.
Ada banyak masalah pada operasi LRT yang menjadi penyebab tidak tercapainya target keuntungan LRT. Di antaranya ada penumpang tanpa tiket, masih rendahnya minat warga, harga tiket yang sama dengan angkutan bus, jangkauan yang terbatas pada daerah-daerah tertentu, serta ketidakjelasan siapa yang menerima pendapatan tiket harian. Di sisi lain, Ethiopia harus membayar 100 juta dolar selama 3 tahun kepada perusahaan Cina Shenzhen Metro Group yang dimulai sejak kuartal pertama 2015 dan berakhir pada Agustus 2018 mendatang. Tugas SMG adalah memberi pelatihan personal kepada orang Ethiopia yang kelak bakal mengoperasikan penuh LRT tahun ini. SMG juga bertanggung jawab soal pemeliharaan dan bisa turut menerima pendapatan dari penjualan tiket. Problem yang kurang lebih sama dengan LRT juga ditunjukkan oleh proyek kereta api nasional yang menghubungkan sampai ke Djibouti itu. Minat para penumpang dan angkutan barang masih minim. Stasiun utama masih terlihat sepi meski memang baru dibuka untuk umum sejak awal tahun ini. Di tengah pemerintahan Ethiopia yang terus menggenjot perekonomian, masalah lain tetap bermunculan. Ada bentrokan berdarah antara polisi dan kelompok etnis yang memprotes sikap represif negara. Bencana kekeringan juga masih rutin menghampiri negara tersebut. Nah, itulah tadi sejarah kemajuan Ethiopia yang menjadi salah satu negara termaju di Afrika. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.